Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Aksi nyata diseminasi modul 14 budaya positif oleh Ika Nurfatonah CGP Angkatan 10 dari SD Negeri Kalaba 2. Bapak Ibu yang terhormat, ini adalah rangkaian dari program CGP. Monggo kita nanti ikuti, kita ambil hikmahnya dan kita ambil pelajaran dari sini. Semoga Bapak dan Ibu nanti bisa masuk atau mengikuti CGP yang selanjutnya. Kita harapkan itu bisa terwujud karena ada peserta CGP dari sebuah sekolah itu juga mengangkat nama dari SD itu. Itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengikuti acara, kepada yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri Kaliowo II, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf SD Negeri Kaliowo II. Pertama, marilah kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan rahmat, taufik dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul dan menghadiri acara pada pagi hari ini, yaitu diseminasi penyebaran budaya positif di SD Negeri Kaliowo II dalam keadaan sehat walafiat. Kedua, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya hingga nanti di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bojonegoro akan memaparkan tentang budaya positif di SD Negeri Kaliowo II. Tujuan diseminasi kali ini yaitu yang pertama, untuk memenuhi tugas aksi nyata pada modul 1.4. Berikutnya yaitu penyebaran pemahaman budaya
positif kepada seluruh warga sekolah. Tujuan yang ketiga yaitu mengajak warga sekolah untuk bersama-sama menerapkan budaya positif di SD Negeri Kaliombo. Sebelum kita memasuki pada acara inti, agar kita bisa fokus, bisa relax, kita pemanasan terlebih dahulu Bapak Ibu. Kita main-main dulu. Permainannya yaitu melanjutkan kalimat. Oke. Nanti saya membuat satu kalimat, kita membuat cerita beruntun. Nanti kita tunjuk siapa yang akan melanjutkan kalimat berikutnya. Siap Bapak Ibu? Siap. Yang pertama saya membuat satu cerita. Hari ini saya pergi ke pasar. Berikutnya Bu Eni. Ke pasar kita ngapain? Saya membeli bayam sama kangkung. Kemudian kalau Bu Eni beli bayam dan kangkung, saya beli lombok setannya. kemudian monggo Bapak dilanjut ke siapa? Dengan tunjuk siapa? Ke Bu Linta. Bu Linta. Tadi beli kangkung dan bayam. Kalau saya sukanya, kemudian saya oseng pakai lombok setannya tadi biar rasanya semakin pedes. Berikutnya saya Melanjutkan. Habis mengoseng terus. iya. Tadi setelah kegiatan mengoseng kangkung, tadi kemudian saya lanjutkan untuk menggoreng lauknya, yaitu tadi membeli tempe sama tahu. Kemudian selanjutnya tempe saya sama tahu tadi saya sambal biar nanti makan oseng dan sambalnya maknyus. Selanjutnya Pak Gus. Kesukaan saya tempe yang satu ini adalah tempe produksi Ngawi ya, karena tempenya sangat besar. Monggo. Ya, melanjutkan kalau tadi lauknya jangan lupa ya, kita harus makan buah-buah ya, ditambah buah-buahan yang rasanya manis asam ya, apel. Jadi mau lanjut ke siapa Pak Diki? Lanjut. Bu Fia. Dilanjut Bu Fia. selanjutnya tadi kan buah-buahan ya. Kalau saya sukanya makan apa ya, buah anggur, rasanya manis sekali. Iya, Bu Fia setelah itu memakan buah anggur. Dilanjut silahkan Bu Mega. Setelah makan buah anggur, selanjutnya ngapain? Selanjutnya kita tutup dengan dessert, Oh, dessert. makan puding. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Terima kasih untuk pemanasan dulu. Ji, terima kasih. Nah, yang kita
jelaskan tadi tentang budaya positif. Budaya positif itu apa? Mungkin sudah kita lakukan setiap harinya. Cuma di kurikulum Merdeka ini selalu ditanamkan, selalu didengung-dengungkan, digalakkan tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Nah, budaya positif di sekolah adalah nilai, keyakinan, dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Oke, berikutnya. Konsep budaya positif itu terdiri dari ada 8, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga adalah nilai-nilai kebajikan. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh adalah keyakinan kelas. Dan kedelapan adalah segitiga restitusi. Yang pertama, budaya positif yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Bapak Ibu, kita sudah melewati beberapa jenis kurikulum, dari awal kurikulum sampai yang dulu, yang sekarang terbaru adalah kurikulum Merdeka Belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang terjadi di pendidikan sekarang adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Teori kontrol di sini yang dimaksud adalah pengontrolan kita sebagai guru kepada anak didik. Nah, ilusi guru yang sekarang adalah guru itu sebagai pengontrol murid. Selain itu, bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Jadi ketika anak itu berbuat salah, kita memberikan kritikan kepada anak yang memberikan sudut pandang yang jelek kepada anak. Itu beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol. Ada lagi yaitu ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Kita sebagai bapak ibu guru di kelas itu sering kita memang menjadi pusat dari pembelajaran, sedangkan itu kan salah. Yang betul adalah pusat dari pembelajaran itu adalah anak didik. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon itu beberapa contohnya yaitu realitas atau kebutuhan kita bersama. Sedangkan teori kontrolnya adalah realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Nih, berikutnya stimulus respon kita bahwa semua orang itu melihat hal harus sama. Tapi realitanya adalah setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Jadi stimulus respon kita itu anggapan kita sendiri, Bapak Ibu.
Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Seharusnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia atau tentang orang lain. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Mesti kalau orang berbuat salah, kita berpikirnya selalu negatif. Sedangkan semua perilaku itu pasti memiliki tujuannya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Seharusnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, akan tetapi seharusnya Anda itu tidak bisa mengontrol orang lain. Model berpikir itu ada menang, ada kalah. Tapi seharusnya model berpikiran kita itu menang dan menang. Ada, kita harus berpikir positif intinya. Berikutnya, disiplin positif. Disiplin itu berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif itu sendiri apa? Yaitu salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, bahkan ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik dari budaya disiplin positif, sebagai pendidik kita akan menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi Bapak Ibu Guru, sebagai pendidik, kita tujuannya adalah bisa menciptakan peserta didik itu berdisiplin dari dirinya sendiri, bukan karena ancaman atau mendapatkan penghargaan. Nah, nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Jadi nilai-nilai kebajikan ini diambil atau menjadi tolak ukur kita, yaitu dari karakter profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Oke, berikutnya contoh nilai kebajikan institusi, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Untuk nilai kebajikannya, kita ada keterampilan hidup atau life skill, antara lain yaitu anak memiliki sikap atau sifat dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dirinya. Itu beberapa dari nilai-nilai kebajikan dalam disiplin positif. Kemudian prinsip dasar disiplin positif adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah
segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita impikan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu pastinya, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah penguasaan. Yang keempat, kebutuhan dasar kebebasan. Dan yang kelima adalah kebutuhan dasar kesenangan. Kebutuhan dasar bertahan hidup ini antara lain yaitu makanan. Yang pertama itu makan, minuman, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Itu adalah kebutuhan dasar manusia, baik itu guru, siswa, dan orang lain. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini terdiri dari ada rasa diterima, dipedulikan, berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dalam kelompok. Untuk kebutuhan penguasaan ini ada kebutuhan tentang harga diri, karena kita manusia itu pasti punya harga dirinya masing-masing. Ada keinginan untuk dianggap, ada kebutuhan untuk memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kebutuhan dasar berikutnya adalah kebebasan. Kita tetap sebagai manusia pasti ingin ada rasa bebas di diri kita, tidak tertekan. Kebutuhan dasar manusia tentang kebebasan ini adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir, kebutuhan kesenangan, yaitu beriman, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Berikutnya adalah bagian dari budaya positif yang kelima, yaitu motivasi perilaku manusia. Jadi kita berperilaku itu pasti ada motivasinya. Ya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah contoh motivasi ekstrinsik. Selain itu, ada motivasi ekstrinsik lain, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini beberapa contoh sebagian dari motivasi ekstrinsik dari orang lain. Untuk motivasi intrinsik, ini ada untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah beberapa motivasi intrinsik atau dari dalam diri manusia itu sendiri. Nah, dalam perilaku manusia, dalam motivasi, yaitu ada 3 buah. Yang pertama, motivasinya adalah tentang hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Untuk hukuman itu yang pertama tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Biasanya guru memberikan hukuman itu kan yang pertama mesti tiba-tiba. Anak membuat kesalahan itu pasti pasti tiba-tiba, tidak direncanakan, dan murid mesti tidak tahu kapan guru itu memberi hukuman. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan ketika guru memberi hukuman. Yang berikutnya yaitu bersifat
satu arah. Hukuman dari guru, ketika guru sudah memberi hukuman, pasti tidak sudah melewati beberapa tahap sehingga guru itu langsung memberikan hukuman satu arah, tidak ada ini memberitahu siswa dulu. Berikutnya berupa hukuman fisik atau psikis. Jadi contoh hukuman itu bisa berupa hukuman fisik ke anak atau psikis ke anak. Konsekuensi ini hukuman yang terencana atau disepakati sesuai peraturan. Jadi ketika anak melanggar itu sudah tahu bahwa dia melanggar peraturan sekolah. Jadi tahu konsekuensinya apa. Murid tetap dibuat tidak nyaman ketika anak diberi konsekuensi, itu tetap anak tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Cara ketiga yaitu restitusi. Restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Di tahap ini Bapak Ibu guru itu memberikan kesempatan kepada anak yang berbuat salah untuk berubah. Nah, proses restitusi ini adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Budaya positif berikutnya yang keenam adalah 5 posisi kontrol guru. Jadi Bapak Ibu, meskipun kurikulum merdeka, anak-anak itu dibebaskan mencari materi sendiri, belajar sendiri. Tapi namanya anak-anak, tetap anak-anak belum tahu mana yang benar, mana yang salah. Tugas seorang guru adalah sebagai kontrol dari anak didik kita. Sebagai posisi kontrol, seorang guru memiliki 5 posisi kontrol, yaitu yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi ketika anak salah, guru menjelaskan kesalahannya apa sehingga anak-anak itu tahu, oh saya itu memang salah. Berikutnya sebagai teman. Ketika anak salah, kontrol seorang guru itu bisa sebagai teman. Teman sharing ke anak, kenapa anak sampai berbuat seperti ini. Ada komunikasi dengan siswa itu sebagai teman. Berikutnya posisi pemantau. Kita hanya melihat bagaimana perkembangan dari peserta didik kita. Ketika mereka salah, apa yang mereka lakukan. Kemudian posisi kontrol guru yaitu sebagai manajer. Berikutnya contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini sudah biasa nih Bapak Ibu yang terjadi di sekolah. Nah, ketika anak mempunyai permasalahan ini, sebagai guru, kita sebagai kontrol untuk siswa, kita pasti memberikan tindak lanjut atas kesalahan anak tersebut. Sebagai penghukum, biasanya mungkin kita akan memberi hukuman anak hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, itu mungkin 1 jam atau 5 menit, 10 menit. Nah, itu adalah contoh posisi kontrol guru sebagai penghukum. Jadi guru tidak menanyakan kenapa kamu tidak membawa atribut atau bagaimana, tidak mencari tahu alasan anak, langsung menghukum anak. Kamu sudah melanggar peraturan, harus dihukum. Nah, itu posisi kontrol guru sebagai penghukum biasanya. Yang kedua, sebagai pembuat merasa bersalah. Contohnya, mungkin beberapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan
ibu dan bapak. Jadi anak kita seperti memelas ke anak ya, memelas ke anak, menyadarkan mereka, oh kalian itu sudah berkali-kali memiliki kesalahan seperti itu, menyadarkan anak. Kemudian posisi guru sebagai teman, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Bapak atau Ibu ya. Sekali ini sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Bapak Ibu pernah nggih menghadapi anak seperti ini, bertindak sebagai teman untuk anak-anak. Kemudian posisi kontrol guru sebagai pemantau. Contohnya seperti ini. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beri atributnya ke koperasi atau ke pasar, toko, dan jangan diulangi lagi. Di sini contoh posisi guru itu sebagai pemantau. Sebagai manajer, contohnya seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi sebelum kita posisi penghukum, kita harus tahu alasan anak itu berbuat salah. Yang paling tepat dari posisi kontrol guru itu adalah sebagai manajer Bapak Ibu. Kita harus bisa mengorganisasi anak itu tanpa harus merendahkan anak, membuat anak itu minder, tapi dia bisa mengetahui kesalahan, bisa memperbaikinya sendiri. Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, saya membagikan nanti kertas post-it. Jenengan tulis nama jenengan dan jenengan tulis satu posisi kontrol guru yang biasa panjenengan ini lakukan. Seperti contoh ketika kasus mungkin anak terlambat masuk atau anak tidak mengerjakan tugas, posisi kontrol jenengan itu jenengan ambil yang mana? Apakah sebagai penghukum, apa pembuat merasa bersalah, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Jenengan pilih dari 5 posisi kontrol itu, berikan alasan yang cukup sederhana saja. Ditulis salah satu posisi kontrol guru jenengan. Biasanya ini kita seperti refleksi diri di kelas, kita itu lebih banyak di posisi yang mana? Apakah langsung menghukum atau di pembelajaran apakah kita langsung menghukum ke anak ketika anak salah, atau jenengan membuat mereka bersalah dulu, atau ketika anak berbuat salah, jenengan berposisi sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Monggo ditulis di kertas post-it dan alasannya Bapak Ibu guru memilih posisi kontrol guru itu. Boleh ditulis sekarang Bapak Ibu.
Oke, monggo ditulis terlebih dahulu. Bu Fia juga pakai ini. Kita sebagai guru dalam pembelajaran, kita pernah melakukan 5 posisi kontrol sebagai guru tersebut. Tergantung anak didik kita itu melakukan kesalahan apa mungkin. Dan dari saya mungkin lebih banyaknya itu di posisi ini, pemantau. Ya. Teman itu pernah, cuma frekuensinya itu lebih banyak. Mungkin kalau saya nih lebih banyak ke pemantau dulu, karena kalau di SD Negeri Kaliombo, alhamdulillah anak-anaknya ini termasuk golongan anak-anak yang nurut, tidak banyak tingkah. Jadi kalau memberi hukuman itu sepertinya ada rasa ini ya, kasihan melihat anak-anaknya itu tidak begitu nakal-nakal. Mungkin kalau kita mengajar anak-anak di daerah perkotaan itu mungkin langsung ke bagian kontrol guru hukuman, atau bapak ibu guru yang mengajar di SMP, SMA, SMK yang anak-anaknya sudah mengajak ke remaja. Banyak sekali pertentangan dalam dirinya, mungkin mencari jati diri. Itu anak-anak lebih banyak permasalahannya daripada anak-anak di sekolah dasar. Kalau untuk ke manajer, saya itu belum mungkin jarang ke sana, karena mungkin dari segi waktu, kalau kita harus diskusi dengan anak itu mesti waktunya pasti jam-jam tertentu. Kalau istirahat itu kadang anak dilihat teman-temannya lain itu kadang minder, ditimbali itu mesti temannya lain duduk datang ya, mau ngobrol secara pribadi itu susah. Jadi mungkin sebagai manajer ini waktunya masih kurang, karena harus kita cari di jam terakhir pembelajaran, anak-anak sudah pulang. Kalau menyuruh satu anak harus tinggal di sekolah juga, yang lain bertanya-tanya. Monggo, sudah selesai Bapak Ibu? Oke, terima kasih. Kalau sudah, saya minta untuk geser putaran sebanyak 2 kali ya. Misal dari Bu Mega ke kiri, Bu Anis ke belakang nanti. Oke. 2 ya. Saya hitung 1. Jenengan geser ke sana Pak. Maksudnya ini saja, jenengan
Satu, jenengan paling angkat paling pilih jenengan. Pilih jenengan paling angkat paling pilih Bu Anis. Nah, terus dua ini jenengan salah. Ini jadi buyur. Oh, ini paling angkat paling sampai muter buyur beri berarti Bu. Buyur sama. Kita main dulu. Ini siapa? Buyur. Oh iya, udah. Sama. Boten diparingi asma. Boten apa-apa. Nggih. Monggo Bu Anis niki. Kula nyuwun tulung dibacakan satu persatu punya Bapak Ibu guru. Monggo dari Bu Mega itu dari Bapak Ibu guru siapa? Ini milik Pak Kusdu. Posisi guru sebagai kontrol manager. Ada alasannya mungkin? Tidak ada alasannya. Berikutnya Bu Eni monggo. Ya, ini dari Pak Lili. Pak Lili di sini memposisikan sebagai teman dengan alasan karena di kelas bawah ketika mempunyai kesalahan lebih mudah diarahkan memakai posisi kontrol sebagai teman, itu lebih nyaman dan dimengerti. Iya, terima kasih Pak Lili. Tepuk tangan untuk Pak Lili. Berikutnya monggo Bu Rita. Dari siapa? Siapa ini? Oh Bu Ibu ya. Sebagai penghukum. Oh penghukum atau oh ya hukuman. Ada alasannya Bu? Tidak ada. Tidak ada. Karena anak-anak biar disiplin mereka. Oke. Terima kasih Bu Fia. Tepuk tangan untuk Bu Fia. Berikutnya dari siapa Bu? Dari Bu Eni. Oh Bu Eni. Memilih sebagai teman. Jadi, Alasannya jika kita memposisikan sebagai teman, maka menunjukkan kesalahan dan akan mudah memperbaikinya dan anak akan cepat merubah. Terima kasih. iya terima kasih. Terima kasih Bu Eni. Tepuk tangan untuk Bu Eni. Berikutnya Pak Rusdu. Ya ini nggak ada temannya ya, apa nggak ada namanya? Bu siapa? Teman. Bu Rita. Rita. Oh Bu Rita. Alasan Bu Rita. kita pilih teman apabila anak melakukan kesalahan dibicarakan tanpa membuat anak merasa takut kepada guru. Iya. Terima kasih Bu Rita. Tepuk tangan untuk Bu Rita. Bagus sekali. Ya, di sini dari Bu Anis memilih posisi penghukum supaya anak-anak tidak mengulangi lagi atau jera dan bisa tertib dan disiplin. Iya. Alasannya itu. Oke. Terima kasih untuk Bu Anis. Tepuk tangan untuk Bu Anis. Mungkin ini Bapak Ibu, karena kita guru sekolah dasar, anak itu belum tahu mana yang baik dan mana yang benar. Jadi posisi penghukum itu memang ada kalanya memang perlu kita lakukan untuk membuat mengerti anak bahwa mereka itu punya salah. Berikutnya Bu Fia sudah tidak ada. Oh itu mungkin Bu Yulia. Punya Bu Yulia, monggo. Bu Yulia milih sebagai teman. Oh, Bu Mega. Bu Mega memilih sebagai teman karena jika memposisikan diri sebagai teman, anak lebih terbuka, lebih cepat menerima masukan dan menyadari kesalahan. Iya, terima kasih Bu Mega. Tepuk tangan untuk Bu Mega. Dari 5 posisi kontrol yang ada, Bapak Ibu guru lebih banyak memilih ke posisi sebagai teman. Ya memang Bapak Ibu, anak itu memang harus kita ambil hatinya. Karena apa? Kebutuhan dasar anak itu memang ingin
diterima. Ketika mereka sudah merasa diterima, mereka merasa aman, terlindungi, sehingga apapun yang mereka pikirkan, mereka inginkan, bisa mereka jelaskan kepada orang lain. Karena tidak semua anak itu bisa menjelaskan apa toh keinginannya itu. Kadang mereka hanya memperlihatkan tingkah lakunya mereka yang nakal, tapi mereka tidak mau menjelaskan kenapa toh saya seperti ini. Nah, ketika posisi guru sebagai teman, itu mereka lebih nyaman, lebih aman, dan kita juga tahu apa masalah anak-anak tersebut. Bapak Ibu, terima kasih. Setelah jenengan tulis, jenengan ini jelaskan, mohon untuk ditempelkan di papan tulis. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Berikutnya beberapa contoh posisi kontrol sebagai guru. Kira-kira dalam kalimat ini bertindak sebagai siapa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini kira-kira posisi kontrol yang mana? Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol sebagai guru yang mana? Pemantaukah, teman, merasa bersalah? Merasa bersalah. Berikutnya, kamu tidak pernah melakukannya. Ini bertanya, apakah anak-anak itu pernah melakukannya? Ditanyakan dulu. Misal dia melanggar tidak memakai sepatu, ditanyakan dulu apakah anak-anak itu kamu sudah pernah tidak memakai sepatu ke sekolah berapa kali. Nah, ini posisi kontrol guru sebagai apa? Pemantau. Pemantau. Berikutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi ketika anak punya masalah atau melanggar, kira-kira kita tanyakan terlebih dahulu kepada mereka, ada tidak rasa ingin dia memperbaikinya. Nah, ketika Bapak Ibu menanyakan seperti ini posisi Bapak Ibu guru pada posisi yang mana? Manajer. Manajer, betul. Berikutnya, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Kira-kira posisi yang mana Bapak Ibu? Kayaknya seperti memelas ya. Minta tolong ke anak. Jangan sampai berbuat seperti itu. Coba kasihan Bapak Ibu guru sudah mendidik kalian dari pagi sampai siang, atau di posisi merasa bersalah. Ada kalanya kita membuat di posisi merasa bersalah jika anak-anak itu memang bandel, sudah sering, dan kayaknya dihukum bagaimanapun juga itu tetap kembali. Berikutnya, kamu tidak pernah mendapat nilai yang tidak. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Sering ya kita. Ini posisi apa? Hukuman. Kalau anak-anak jarang
mengumpulkan tugas atau mengumpulkan tugasnya itu tidak tepat waktu. Paling tidak kita ada kata-kata seperti ini ya. Nanti kalau tidak mengerjakan tidak dapat nilai atau sering ya, itu posisi hukuman. Terima kasih Bapak Ibu. 5 posisi kontrol Bapak Ibu guru itu memang tergantung situasi dan kondisi anak. Kita alangkah sebagai Bapak Ibu guru harus dapat memilah-milah di posisi kontrol kita pada waktu itu kita memilih yang mana. Jangan sampai kita memberi hukuman tanpa harus melihat latar belakang mereka melakukan kesalahan tersebut. Terima kasih Bapak Ibu. Berikutnya yaitu budaya positifnya adalah keyakinan kelas. Dulu kita yang ada itu kita membuat peraturan sekolah ya. Yang ada itu peraturan sekolah. Kenapa sekarang ada timbul keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, keyakinan kelas itu adalah kesepakatan bersama Bapak Ibu dengan anak didik kita, sehingga anak dilibatkan kira-kira di kelas itu yang boleh kita lakukan, tidak boleh kita lakukan, itu adalah pilihan dari anak-anak, sehingga mereka yang memilih, mereka juga harus bertanggung jawab. Jika peraturan sekolah, anak-anak itu jarang mengetahui, hanya beberapa. Dan seperti ini, karena itu sudah peraturan dibuat, saya melanggar juga kadang tidak masalah, karena saya yang tidak membuat peraturan. Kalau membuat keyakinan, artinya mereka itu sudah membuat sendiri. Untuk melanggarnya pun mungkin mereka masih berpikir panjang. Ya. Pembentukan keyakinan kelas, pembentukan ini bersifatnya itu abstrak. Ya. Mungkin berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif dan sedikit saja agar mudah diingat, berbeda dengan peraturan yang mungkin banyak kata-katanya, tapi di keyakinan kelas ini hanya beberapa kalimat yang sederhana tapi anak ingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Dan semua warga sekolah atau kelas itu dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Kapan keyakinan kelas itu dibuat? Yaitu di awal tahun ajaran baru. Di sini contoh di kelas 4 kemarin memang pertama anak-anak itu saya beri kertas menuliskan sekiranya di kelas pembelajaran apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan. Kita sepakati bersama. Kemudian anak-anak menempelkan beberapa pendapatnya masing-masing. Kemudian setelah itu kita pilih-pilih bersama mana yang menjadi keyakinan kelas kita, dan kemudian kita bukukan bersama. Jadi anak-anak tahu apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Di budaya positif yang terakhir ada segitiga restitusi. Ketika sudah kita buat keyakinan kelas, peraturan sekolah, ada namanya pendekatan segitiga restitusi. Ini apa Bapak Ibu? Adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Langkah-langkah dari tahapan segitiga restitusi yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan, mungkin keyakinan kelas atau keyakinan sekolah.
Nah, tahapan pertama ketika anak itu punya masalah Bapak Ibu, jadi kita panggil anak secara pribadi, jangan menegur anak diketahui oleh teman-temannya yang banyak. Nanti akan menimbulkan trauma tersendiri, mungkin kurang percaya dirinya, atau mungkin tambah anak itu kesal, dan apa yang kita sampaikan itu tidak tertuju ke anak didik kita. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita kalau anak salah, coba kita posisikan kita adalah ketika anak itu salah adalah proses pembelajaran mereka untuk dapat menjadi benar. Nah, contoh beberapa kata atau kalimat yang bisa kita gunakan ketika tahapan proses menstabilkan identitas, yaitu berbuat salah itu wajar, mungkin tidak ada manusia itu yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini, atau kamu berhak merasa begitu. Jadi anak ditenangkan dulu di proses awal ketika kita berdiskusi dengan anak. Kemudian setelah tahapan menstabilkan identitas, kita menuju ke validasi tindakan yang salah. Kita buat anak itu tahu salahnya apa. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi mereka salah pasti ada alasannya. Nah, beberapa kalimat yang bisa kita gunakan dalam proses ini berdiskusi dengan anak yaitu, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, atau padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kadang anak itu ditinggikan dulu, baru kalau sudah dia percaya atau dia nyaman, baru kita kasih tahu yang sebetulnya. Ya, silahkan diumpul saya pakai kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu, atau kita bisa menggunakan kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi anak-anak dibuat untuk mereka tahu kesalahannya mereka itu di mana. Jangan kita tanyakan kamu tahu salah kamu di mana. Itu anak-anak tidak akan mau cerita. Apa ya? Malah yang ada kita kesel ya. Sudah tahu salah tapi tidak bisa mengakui. Nah, anak-anak harus dipancing terlebih dahulu. Berikutnya, setelah itu ada proses menanyakan keyakinan. Karena kita tahu dia salah, kita punya rambu-rambu istilahnya di keyakinan kelas atau peraturan sekolah. Kita tanyakan ke anak, apakah itu sudah sesuai apa tidak. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Ada beberapa kalimat yang bisa kita gunakan. Yang pertama, apa keyakinan kelas kita? Kita tanyakan kepada anak. Kira-kira hubungannya salahnya dia dengan keyakinan kelas kita itu apa? Berikutnya, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Coba kita ingatkan lagi kepada peserta didik. Kemudian, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Sepertinya dia itu ketika membuat keyakinan kelas tidak setuju. Mungkin dia ingin pandangan sendiri. Coba kita tanyakan ke anaknya. Mungkin ini anak-anak khusus yang nyeleneh mungkin ya di posisi ini. Yang kemudian berikutnya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu mungkin dia itu lebih suka bertingkah laku yang negatif terus. Itu tujuannya dia berperilaku seperti itu. Kenapa? Mungkin di belakangnya itu mungkin ada beberapa persoalan-persoalan yang kita tidak tahu. Berikutnya,
Bapak Ibu, demikian presentasi dari saya tentang budaya positif di sekolah. Mungkin bisa memberi tambahan masukan atau tambahan pengetahuan tentang budaya positif. Saya di sini tidak menggurui Bapak Ibu, tapi kita sharing bersama, berbagi praktik yang baik. Dan di sini saya membutuhkan banyak saran masukan dari Bapak Ibu guru. Jadi sekarang saya buka sesi diskusi tentang budaya positif di sekolah. Monggo Bapak Ibu yang punya mungkin saran, pendapat atau pertanyaan, saya persilahkan. Oke, monggo Bu Anis. Silakan Bu Anis. Mengapa budaya positif itu penting di sekolah? Ya, terima kasih Bu Anis. Budaya positif di sekolah itu memang sangat penting Bapak Ibu. Karena apa? Budaya positif itu nantinya berkontribusi kepada kesejahteraan seluruh komunitas belajar. Ketika di lingkungan sekolah itu sudah berbudaya positif, maka kondisi di sekolah itu terasa aman, tenang, dan anak-anak itu mengikuti proses belajar itu lebih nyaman. Ketika anak sudah nyaman, dia tahu proses belajar seperti apa dan tahu akan hasil dari belajar mereka, maka akan meningkatkan prestasi akademik mereka, baik itu prestasi akademik maupun non akademik di sekolah. Jadi budaya positif di sekolah itu sangat penting, khususnya bagi guru dan anak-anak. Ketika anak itu sudah merasa nyaman, anak akan merasa tenang di sekolah, tidak membuat macam-macam di sekolah. Demikian. Bagaimana Bu Anis? Sudah. Apakah ada Bapak Ibu guru yang lain yang ingin menambahkan dari pendapat saya? Monggo Bu Eni. Silakan Bu Eni. Baik, saya akan menambahkan mengapa budaya positif di sekolah itu penting. Selain yang dipaparkan oleh Bu Ika, guru budaya positif di sekolah itu penting supaya guru yang bekerja di lingkungan mendukung untuk termotivasi, produktif, dan mampu memberikan pengajaran yang berkualitas. Secara keseluruhan, budaya positif meningkatkan kepuasan dan keberhasilan di seluruh sekolah. Iya, Terima kasih. Terima kasih Bu Eni atas pendapatnya. Bapak Ibu guru, adakah yang lain? Oke, monggo Pak Lili. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, Iya, monggo Pak Lili. bagaimana cara membangun budaya positif di lingkungan di sekolah? Iya, terima kasih, pertanyaan yang sangat menarik Bapak. Bagaimana cara membangun budaya positif di sekolah? Kita tidak mungkin ujuk-ujuk budaya itu bisa ada di sekolah kalau kita tidak membangunnya dari awal. Karena apa? Membangun budaya positif di sekolah itu melibatkan banyak strategi yang harus kita lakukan, yaitu yang paling penting adalah menentukan visi dan misi kita yang pertama. Karena apa? Itu adalah tujuan utama kita di sekolah itu apa. Jika visi dan misi itu sudah tepat, sesuai, dan seluruh warga sekolah tahu peran mereka dalam meningkatkan atau mengimplementasikan visi misi itu di sekolah, maka budaya positif itu bisa kita bangun. Nah, yang paling penting lagi adalah cara membangun budaya positif adalah komunikasi yang baik antar semua warga sekolah. Ada ruang, ada tempat untuk berkomunikasi. Mungkin pertemuan secara rutin itu juga perlu, Bapak Ibu. Demikian. Ada yang lain Bapak Ibu apabila benar. Bu Nita terlebih dahulu, monggo.
Ya, ini saya mau menambahkan dari yang sudah dibawakan sama Bu Ika. Penghargaan bagaimana cara membangun budaya positif di sekolah. Nah, penghargaan dan pengakuan terhadap pencapaian siswa dan guru juga membantu memperkuat perilaku positif. Selain itu, penerapan program-program seperti pendidikan karakter, pelatihan keterampilan sosial emosional, dan kegiatan ekstrakurikuler dapat mendukung perkembangan budaya positif. Partisipasi aktif dari orang tua dan masyarakat juga penting untuk mendukung inisiatif sekolah. Ya, terima kasih Bu Rita atas sarannya, sangat luar biasa. Mungkin bisa kita terapkan nantinya di sekolah. Bapak Ibu ada yang lain ingin bertanya atau memberikan saran? Oke, monggo Pak Kustu, silakan. Terima kasih. Apa tantangan yang mungkin dihadapi siswa dalam menciptakan budaya positif di sekolah nanti? Oh ya, terima kasih Pak, pertanyaan yang bagus sekali. Untuk menciptakan budaya positif di sekolah itu memang tidak mudah. Pasti ada banyak tantangan yang harus kita lalui atau hadapi. Salah satu tantangan utama dalam menciptakan budaya positif adalah perbedaan individu yang ada di sekolah itu. Latar belakang kita tidak sama, karakter kita tidak sama. Semuanya itu adalah menjadi tantangan kita untuk punya visi misi yang selaras mungkin. Nah, perubahan budaya itu juga memerlukan waktu, tidak hanya 1 bulan, setahun, itu bertahun-tahun kita tanamkan supaya menjadikan budaya di sekolah menjadi bisa kita terapkan. Ada yang lain? Demikian dari jawaban saya. Ada yang lain? Oke, monggo Bu Mega. Dalam mendukung budaya positif di sekolah, kemudian apa peran guru itu dalam mendukung budaya positif yang di lingkungan sekolah? Iya, Bu. Terima kasih Bu Mega, pertanyaan yang bagus. Sebagai tokoh utama di sekolah itu memang seorang guru, Bapak Ibu. Mereka itu seperti artis papan tulis ya. Karena kita selalu di depan kelas, jadi kita itu sebagai model untuk anak-anak. Karena kita model, peran kita itu memang sangat penting sebagai pusatnya. Kita memberikan budaya positif ke anak-anak karena kita itu orang yang mempromosikan nomor 1 budaya positif tersebut dengan cara apa? Memberikan teladan yang baik kepada anak didik kita. Demikian. Ketika Bapak Ibu guru sudah bisa memberikan teladan yang baik, bertanggung jawab kepada anak didik kita, insya Allah budaya positif di sekolah itu bisa terrealisasikan. Demikian. Ada yang lain Bapak Ibu? Sudah cukup. Okay. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih banyak. Pemaparan tentang budaya positif ini memang sangat penting bagi sekolah kita. Karena apa? Budaya positif itu bisa membangun atau merealisasikan visi misi kita. Jadi alangkah baiknya kita dapat memberikan lingkungan yang positif ke anak didik kita. Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya, atas dukungannya dalam acara kali ini. Mohon maaf apabila baik ada kata atau sikap saya yang kurang sopan atau berkenan. Demikian saya akhiri. Sebelum selesai, saya mohon untuk Pak Kustu ini berdoa untuk menutup acara. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim.